Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Muhammad atau yang dikenal dengan sebutan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa sejak kecil Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar menuntut ilmu dari ayahnya. Kecerdasan dan penguasaan materi yang diberikan ayahnya membuat ayahnya merasa bangga terhadap putranya. Menginjak remaja Habib Muhammad Muhdar belajar kepada seorang ulama dan waliullah bernama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Gurunya walaupun buta namun mampu melihat dengan pandangan batiniyah yang telah dikaruniakan Allah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa ulama Bondowoso kelahiran Hadramaut, merupakan sosok ulama karismatik yang menjadi panutan masyarakat serta rujukan ilmu dari para ulama. Putra dari seorang ulama besar lahir di desa Kuwairo Hadramaut sekitar tahun 1280 Hijriah atau 1859 Masehi. Ayah beliau bernama Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar seorang ulama besar di Hadramaut. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa sewaktu gurunya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pergi ke suatu daerah untuk berdakwah. Beliau mengajak muridnya Habib Muhammad Al-Muhdar untuk menemaninya. Mereka menunggang kuda bersebelahan dalam perjalanan. Habib Muhammad minta izin gurunya untuk membacakan kitab Al-Muhadzab karya Imam Abu Ishaq. Dan sepanjang perjalanan Habib Muhammad Al-Muhdar membaca kitab Muhadzab, sedangkan gurunya menyimak bacaan muridnya sampai khatam. Selesai menghatamkan kitab Muhadzab, gurunya pun mendoakan Habib Muhammad Al-Muhdar. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa tahun 1886 Masehi maka Habib Ahmad Al-Muhdar ayah Habib Muhammad Al-Muhdar meninggal dunia. Orang yang selama ini menjadi sugesti dan tempat mengadu telah dipanggil Allah. Setelah itu pula Habib Muhammad Al-Muhdar mulai melakukan ritual dakwahnya ke berbagai daerah. Gaya bahasa dan tutur kata yang lembut mampu meluluhkan hati setiap orang. Setiap kali daerah yang dikunjunginya selalu ramai orang berbondong-bondong mengelilinginya untuk belajar kepadanya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa setelah sekian lama melakukan ritual dakwahnya ke berbagai daerah, hingga akhirnya beliau menetap di Bondowoso, Jawa Timur. Keharuman namanya serta kedalaman ilmu yang dimiliki mampu membuat simpatik masyarakat serta para ulama dari berbagai daerah di tanah air. Salah seorang ulama Surabaya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi sangat mengagumi Habib Muhammad Al-Muhdar hingga menikahkan dengan salah seorang putrinya. Mertua dan menantu yang memang seorang ulama bahu-membahu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada masyarakat. Pendirian Madrasah Al-Khairiyah Surabaya dan Darul Aitam Jakarta adalah juga merupakan usaha dari Habib Muhammad Muhdar untuk mengajak para donatur menyisihkan hartanya membangun tempat tersebut. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa majelisnya tak pernah sepi dari para muhibin yang menghadirinya. Kepedulian Habib Muhammad Al-Muhdar terhadap ilmu sangat besar, maka tak heran bila beliau mendapat tempat tersendiri di hati para ulama. Tak jarang beliau menghabiskan waktunya untuk menelaah kitab-kitab dan mengajarkannya kepada umat. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa perhatian beliau terhadap umat pun sangat besar. Tak segan-segan Habib Muhammad membantu kesulitan umat baik berupa materi maupun imaterial. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa begitu pun terhadap tamu yang berkunjung ke rumahnya. Beliau akan sambut tamu tersebut di depan pintu dengan senyumnya yang bersahaja.
maka tak jarang para tamu yang berkunjung ke rumahnya untuk datang kembali. Karena keramah tamahan yang dimiliki Habib Muhammad Al-Muhdor. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa tanggal 4 Mei 1926 Habib Muhammad Al-Muhdor wafat. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit di Surabaya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau meninggalkan 5 orang putra dan 3 anak perempuan. Masyarakat dan para ulama baik dari ahli bait maupun ahwal merasa sangat kehilangan sosok ulama yang sangat peduli dengan umat. Beliau dimakamkan di samping makom mertuanya Habib Muhammad Al-Habsyi. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.